Swastiastu, dan salam nama budaya. Kami dari kelompok Biner akan menjelaskan tentang pengertian dari teknologi informasi. Guys, perkenalkan nama saya Nisa Ikutmayanti. Saya berasal dari kelas 11-1 dari SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memperoleh, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambil keputusan. Nah, teknologi komunikasi merupakan perluasan dari informasi komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, faksimil, komputer, dan sebagainya. TIK mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Yang pertama yaitu teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dan yang kedua ada teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Halo guys, perkenalkan nama saya Nilo Oktaviani Dwi Mayasari dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan. Berikut ini terdapat beberapa dampak positif teknologi informasi dalam pendidikan terdiri atas: yang pertama, informasi yang dibutuhkan untuk menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mengakses tujuan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran tumbuh di hadapan e-learning, inovasi yang lebih memudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan pengembangan telekonferensi, kelas virtual atau kelas yang berbasis yang tidak memerlukan pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang keempat, sistem administrasi pada lembaga pendidikan akan lebih mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Yang kelima, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan pusat. Yang keenam, munculnya metode pembelajaran yang baru yang memungkinkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran dengan kemajuan teknologi menciptakan metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi yang abstrak karena materi dapat dibuat dengan bantuan teknologi abstrak. Yang ketujuh, sistem pembelajaran tidak harus melalui tahap tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi juga dapat menggunakan layanan pos, internet, dan lain-lain. Ke-8, mengurangi lag dalam penggunaan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara-negara perkembangan dan negara maju lainnya. 9, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 10, ICT sebagai sistem pendukung keputusan dalam dunia pendidikan. Guru meningkatkan kompetensi mereka dalam sebagai bidang ilmu, pengetahuan, dan profil lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Teknologi informasi dalam pendidikan. Ada biaya besar yang terlibat antara siswa miskin dan pendidikan yang bisa berakhir menjadi kerugian. Hal ini sering disebut dengan faktor kesenjangan digital. Beberapa dampak negatif dari komunikasi teknologi informasi dalam pendidikan antara lain: 1. Kemajuan TI akan semakin memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) karena akses mudah ke data yang menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Meskipun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan seperti sistem tanpa celah, tetapi jika ada kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu yang singkat. Jangka pendek perhatian. 3. Tes program kerahasiaan semakin terancam. Tes kecerdasan seperti tes Raven Differential uji bakat dapat diakses melalui Compendex Impaksi dan masalah tes psikolog. 5. Tidak membuat TI sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Misalnya kita tidak hanya mendownload tapi masih membeli buku cetak, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital tapi juga masih mengunjungi perpustakaan. 6. Mempertimbangkan pengguna TI dalam pendidikan khususnya bagi anak-anak yang masih berada dalam kendali sementara membuat pelajaran dengan TI, analisis pro dan kontra penggunaan
7. Mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa aspek adiktif teknologi bukan isi pelajaran hanya karena topik dapat diajarkan melalui TI itu. Tidak berarti bahwa itu diajarkan secara efektif melalui TI. Bahkan jika subjek dapat diajarkan secara efektif melalui TI dan ada uang yang tersedia, itu tidak berarti bahwa selalu ada manfaat untuk itu. Ada banyak penelitian atau studi yang dilakukan untuk melihat apakah pengguna TIK dapat meningkatkan pembelajaran. 8. Perlu untuk tujuan yang jelas. TI dipandang kurang efektif atau tidak efektif saat tujuan penggunaannya tidak jelas, seperti untuk menggunakan internet untuk mencari video porno saat menggunakan komputer di sekolah. Perkenalkan, nama saya Agatha Fenoptaricia dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dalam mengatasi dampak negatif TIK dalam pendidikan. Agar penggunaan TIK dalam pendidikan lebih optimal dan berjalan dengan baik dan benar, berikut beberapa metode pemecahan masalah dalam menanggulangi dampak negatif TIK dalam pendidikan. Yang pertama, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Yang kedua, analisis untuk ruginya pemakaian. Yang ketiga, tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Yang keempat, pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru memberikan pengajaran-pengajaran etika ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Yang kelima, pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunianya. Jadi solusinya adalah bagaimana kita memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak tanpa harus bersikap antipati terhadap perkembangan teknologi, namun juga tidak berlebihan dalam penggunaannya. Sekian dari kami kelompok Biner, hanya itu dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.